Para pemirsa, inilah ikon Madinah Al-Munawwarah, yaitu perkebunan kurma. Kurma yang kita konsumsi itu memiliki habitat dan tempat yang sangat subur, rimbun adalah di Madinah ini. Salah satunya adalah perkebunan yang menjadi background Bapak Ibu berpose diambil gambar untuk bahan cerita dan tambah pengalaman, tambah ilmu, sehingga mereka tidak hanya paham kurma yang selama ini dikonsumsi di tanah air, tapi juga mengenal habitat kurma itu sendiri ditanam dan dipanen di lokasi semacam ini. Dan di belakang mereka rimbun sekali perkebunan kurma. Bahkan kadang air untuk penyiraman perkebunan ini didatangkan lewat tangki, karena memang membutuhkan secara periodik siraman. Maaf, tidak bisa tertangkap kamera saya. Ada pipa besar di pojok sana yang digunakan untuk penyiraman perkebunan kurma ini. Dan disilakan Bapak Ibu, kalau ingin melihat produk-produk kurma yang dijajakan di toko, nah inilah toko milik perkebunan kurma yang ada di Madinah. Alhamdulillah disediakan pula atap untuk istirahat bagi mereka yang ingin menikmati teh atau kopi Arab secara gratis atau percuma menurut bahasa Malaysia. Dengan demikian para jamaah mengenal lebih akrab. Tapi sayang, kita hadir di sini bukan di bulan Mei atau Juni. Kalau di bulan Mei atau Juni, tampak di puncak pohon kurma ini berjibun buah kurma yang siap untuk dipanen raya. Tapi karena kita hadir di bulan Desember, maka masa panen raya sudah berlalu, sehingga tampak di pucuk-pucuk pohon kurma ini sudah tidak ada lagi bergelayutan buah-buah kurma, baik yang siap dipanen ataupun yang sedang dalam pertumbuhan masih berwarna hijau. Alhamdulillah keadaan ini rupanya dinikmati oleh para jamaah yang tentunya bertebaran. Ada yang kemudian selfie, ada pula yang mengambil gambar untuk dokumentasi pribadi. Para pemirsa, ini jamaah berdiri di Bukit Pemanah atau pasukan pemanah. Dalam bahasa Arab disebut Bukit Rumah. Mereka di sini setelah mendengarkan penjelasan secara singkat bahwa rahasia kemenangan hidup di dunia dan di akhirat oleh Rasulullah SAW sudah diperagakan dengan cara menaati Allah dan Rasulnya. Dan ini dibuktikan secara empirik pada peperangan Uhud, ketika kaum pemanah yang oleh Rasulullah ditugaskan berada di puncak bukit ini, 40 dari mereka turun untuk berebut harta rampasan perang. Akhirnya kemenangan yang sudah ada di tangan kemudian terlepas karena mereka durhaka kepada perintah Rasulullah SAW. Kemudian dalam pertempuran ini gugurlah 70 sahabat yang kemudian dimakamkan di pemakaman kaum syuhada ini, termasuk pamanda beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Untuk mengenang nama beliau yang telah memperjuangkan Islam, dibangunlah masjid yang besar. Sudah 4 tahun proses pembangunannya berjalan, tapi rupanya belum selesai karena saking besarnya masjid itu. Di bawah ada payung-payung mereka yang berjualan. Inilah antara lain lokasi pertempuran perang Uhud yang terjadi pada waktu itu. Dan Bukit Uhud adalah background dari gambar yang saya ambil ini.
Bukitnya sangat besar. Dan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukit ini menyayangi kita, maka kita pun berbalas sayang kepada bukit ini. Dalam pertempuran Uhud itu mulai terpisah dengan jelas siapakah kaum munafik yang berpura-pura membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapakah kaum yang beriman lahir batin membela perjuangan Islam. Sejak itulah maka Rasulullah mengenal siapakah sahabat sejati dunia dan akhirat dan siapa yang hanya mencari keuntungan duniawi dalam perjuangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu perjuangan Islam menjadi sangat kuat karena dibela oleh orang-orang pilihan lahir batin membela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga Islam berkembang sampai Indonesia, tanah air tercinta. Semoga negara kita dan negara-negara lain yang mayoritas penduduk Islam dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan inilah pemandangan secara umum yang ada di Bukit Uhud maupun di sekitar Bukit Rumah. Para pemirsa, inilah suasana petang hari pukul 16:14 di halaman Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Kali ini jemaah sedang menanti teman-teman yang lain yang akan membeli kurma di pasar kurma. Sudah cukup banyak yang sudah siap untuk menuju ke pasar kurma yang jaraknya paling kurang lebih dari sini, paling jauh sekitar 400 meter. Masih ada beberapa teman yang perlu ditunggu, kurang lebih 5 menit lagi insya Allah kita akan segera berangkat menuju ke lokasi. Tampak sangat padat sore ini karena musim dingin atau lebih tepatnya sejuk. Jarak antara waktu asar dan maghrib kurang lebih hanya 2 jam lebih 10 menit, sehingga terjadi panjang malam menjadi lebih panjang daripada siang hari. Ini kebalikan, ketika musim panas malam hari terasa sangat pendek dan singkat. Dalam perjalanan ke pasar kurma atau Suk Tamur, para jamaah sebentar berpose di Taman Masjid Ghamamah. Dan inilah tamannya sedang dalam proyek peningkatan keindahan, sehingga sebagian dari halaman Masjid Ghamamah ditutup pagar proyek untuk mempercantik taman di Ghamamah ini. Masjid ini tidak terlalu jauh dari Haram Madinah. Di Masjid Ghamamah inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat jamaah Idul Fitri dan Idul Adha serta sholat istisqa. Ghamamah itu sendiri artinya adalah awan atau mendung, sehingga begitu beliau selesai sholat istisqa, oleh Allah diturunkanlah hujan yang dibutuhkan oleh umat untuk menyirami perkebunan kurma mereka. Para pemirsa, tibalah jamaah di salah satu kios di pasar kurma. Di pasar kurma ini banyak kios
yang menawarkan kurma dengan berbagai variasi produk yang bisa dicoba dan dipilih mana yang sesuai dengan selera. Salah satunya adalah ini, toko nomor 80. Para pemirsa, inilah suasana bubaran dari pintu utama nomor 8A. Tampak begitu indah malam ini karena cuaca sejuk, tidak panas dan tidak pula dingin. Cuacanya segar untuk ukuran orang-orang seperti kita berasal dari daerah tropis, bahkan nyaman. Kenyamanan itu bisa dibuktikan dengan payung-payung semuanya dikuncupkan, bahkan fan atau kipas angin pun tidak diaktifkan. Ini menandakan bahwa cuaca di sini benar-benar sangat nyaman, sangat ideal untuk melakukan ibadah umroh di cuaca semacam ini. Dan ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2016. Semoga jamaah yang berjumlah 48 oleh Allah diterima ibadah mereka dengan penuh kenyamanan dan kerahmatan, sehingga mereka pulang ke tanah kampung halaman dalam kondisi sebagaimana bayi dilahirkan dari kandungan ibu mereka masing-masing. Tampak pula suasana di sekitar Raudhah atau pintu Assalam yang digunakan oleh jamaah pria masuk untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabat beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam semacam ini mendatangkan doa yang dijawab langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga siapapun yang bersalawat dan bersalam kepada Allah untuk Nabi Muhammad, pada hakikatnya dia mendoakan dirinya sendiri dengan minimal kelipatan sebanyak 10 kali lipat. Tampak pula anak-anak bersama keluarga masing-masing melakukan kegiatan cuti atau liburan dengan kegiatan yang sehat dunia dan akhirat. Para pemirsa, bukti kenyamanan ibadah umroh pada cuaca semacam ini bisa dibuktikan dengan digelarnya karpet yang lebih luas dan lebih banyak di ruang terbuka, open space. Bahkan payung-payung pun dikuncupkan semua. Ini pertanda bahwa cuaca sangat bersahabat. Bahkan mereka tidak jarang tidur di sini sampai dengan tengah malam untuk kemudian menikmati malam, memasuki Raudhah untuk bersolat dan berdoa di Raudhah yang merupakan taman dari sekian taman-taman surga. Para pemirsa, inilah ruang makan di Hotel Manazil Amal Madinah Al Munawwarah. Tampak para jamaah sedang menikmati makan malam. Apakah menu pada malam hari ini? Bagaimana biasa, nasi putih. Kemudian ayam apa ini, Pak? Ini namanya Pak Ahmad brus. ini. Brus. Ayam brus. Ayam brus. Oh, Lele besar. kemudian ada tahu, sayur dan buah. Sayur kacang lotolo.
Tidak lupa minuman sejuk, dingin, dan minuman hangat ada di meja yang lain. Nah, inilah tampak para jamaah masih mengambil makanan pada malam hari ini, tapi mayoritas sudah menikmati di meja makan masing-masing. Ruang makan ini cukup luas sehingga muat orang 150 sekaligus. Alhamdulillah di Madinah diterima oleh Ustadz Abu Raihana, betul? Alhamdulillah, terus Alhamdulillah, syukran jazilan. Dan tampak ini Bapak Hashim. Kita tengok satu persatu, ini Bapak Zuhri bersama Ibu Siti Rohani dan yang lain nampak sedang menikmati makan malam. Nah, di sini agak redup, ada Mbak Andini dan Bu Kismiari. Ini Mbak Yati asik dengan Bruce. Dan ini Bu Wiwi, sehat Bu Wiwi? Alhamdulillah. Ruang makan ini ada di lantai M. Nah, di bawah lantai M adalah lantai G. Dan inilah anak tangga yang menghubungkan lantai ground floor dengan lantai M. Bisa pula ditempuh atau dijangkau lantai M ini menggunakan lift. Ada 5 lift totalnya sehingga tidak perlu antri meskipun saat bubaran sholat jamaah, karena liftnya banyak sehingga tidak perlu antri. Yang ini Mas Anis, sehat Mas Anis? Alhamdulillah. Menika Bapak Wahyudi bersama Ibu Nani. Nah, ini Ananda ketemu Bruce. You like it? Suka nang? Bayem. Dan ini sesepuh kita, Bu Nur Indah dari Pelantaran. Nah, ini new couple. Lihat sini Mas Sapri, biar tamak. Nah, ini tambah cerah, bahagia bersama Mbak Wais Kosala. Ini Ibu Hajah Sri Winarti. Nah, yang ini Ibu saking Wonogiri Kariem. Nah, menika Ibu Mufidah. Nah, ini Bu Erni dari tersono, terjauh. Saya ambil gambar satu-satu. Ini sesepuh kita dari Cepiring, Pak Haji Mesran. Ini juga tidak kalah sepuh, Bapak Supangat. Nah, yang ini Mbah Kemisah, nggih. Nah, saya ambil satu-satu, zoom. Ini Bu Witri. Lalu sebelahnya semeja Bu Sutimah. Sebelahnya Bu Sutimah, Ibu siapa ini? Tolong. Oh, Ibu Ngaini, ya, Bu Musa. Dan ini Ibu Sun, ya. Ibu Sutriatmi. Iya, Ibu Sutriatmi. Ini kok Ibu Supatmi bersama Ibu Muzni, Ibunda. Nah, menika Ibu Musrini. Menika keluarga Bapak Samani. Dan juga semeja dengan beliau Ibu Samani. Menika Mas Anang, ya. Dan Mbak Dwi. Nah, ini istri Mas Anang. Ya, Bapak Komari bersama Ibu. Ini Bu Sun, ya. Bu Suniati. Menika kok bingkluk tidak kelihatan dari sini. Oh, Ibu Hamidah. Nah, ini Mbak Zuli bersama suami tercinta Mas Anton Habib Burmawi.
bersama Ibu Burmawi, Ibu Puji Astuti. Sehat Bu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, Allah kehendaki bapak-bapak punika pagi hari ini masih sangat dini, kurang lebih pukul 1:11 sudah siap untuk menghadap Allah di Raudhah. Semoga oleh Allah dimudahkannya, dan insya Allah dengan permohonan ini keinginan kita untuk bisa kembali ke kampung halaman, yaitu surga Allah, oleh Allah dikabulkannya. Amin. Amin, Allahumma amin. Mereka berpose di background dengan pintu masuk ke Raudhah dan pintu masuk Assalam. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah para pemirsa, oleh Allah kita dikehendaki bisa masuk di Raudhah bersama jamaah yang lain. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita diterimanya. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah beberapa jamaah yang langsung bersama saya, Pak Hasim, Pak Musa, Bapak Anton. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kali ini kita akan antri mengikuti yang lain untuk sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah makam beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kedua sahabatnya, yaitu Umar, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Aba Bakrin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjelang oleh Allah secara resmi kita diterima sebagai tamunya, maka hamba-hamba Allah ini berkumpul untuk menerima ilmu yang harus mereka amalkan
sebelum secara resmi oleh Allah diterima di tanah sucinya. Bukan untuk dimarahi, tapi untuk dirahmatinya, agar mereka mengenakan kain kafan. Setelah itu oleh Allah diajarkan kepada mereka kunci surga lewat ucapan talbiyah. Mari Bapak Ibu kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dua kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Agar mereka diterima oleh Allah dengan penuh kasih sayang, karena mereka suatu saat akan dikafani oleh keluarga dan sanak saudara. Kebahagiaan yang tak tertandingi ketika mereka dikafani dalam kondisi telah suci oleh malaikat yang Allah sucikan, akan disambut dengan penuh sukacita untuk diantarkan ke surga yang telah Allah sediakan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ini pagi yang cerah dan betul-betul nyaman. Cuacanya tidak terlalu dingin dan tidak panas, sejuk. Semoga ini pratanda Pasowanan Agung kita di Makkah Al-Mukarramah untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkannya. Kali ini mereka akan mengikuti acara terakhir di Madinah, yaitu ziarah Asmaul Husna, yang menurut saya sangat penting diikuti oleh para jamaah. Tapi sebagian besar masih sibuk mengemas koper sehingga tidak bisa ikut, dan itu insya Allah nanti akan kita kompensasikan dengan didokumentasikan kunjungan sebagian jamaah ini dalam DVD yang akan mereka nikmati bersama keluarga. Dan inilah suasana umum pagi hari ini di Jalan Raya As-Salam yang lurus ke pintu As-Salam, yaitu lokasi di mana jamaah mengucapkan atau mendoakan salawat dan salam untuk Rasulullah dan kedua sahabat beliau. Alhamdulillah, para jamaah rupanya sangat-sangat memahami kenapa mereka diajak melihat pameran Al-Asmaul Husna. Tujuannya adalah supaya keimanan mereka meningkat, dengan demikian mereka kekal dalam kenikmatan yang akan Allah sediakan, tidak hanya di dunia tapi juga di surganya. Amin Allahumma amin. Tidak bisa digagal oleh manusia. Jadi bagi manusia tidak bisa menembus langit yang pertama. Inilah jalan yang baru bisa ditempuh oleh manusia. Kita
Desa Pinara, Pak Hasim Pinara aja. Dari dalam Masjid Nabawi kita semakin ke atas menjauhi bumi sampai ke galaksi Bima Sakti. Di kiri kanan kita Bapak Ibu jemaah sekalian, inilah jarak yang kita tempuh sekarang per kilometer dari bumi. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian bisa lihat, inilah bumi tempat kita tinggal. Bumi yang demikian besarnya. Ternyata bumi tersebut Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan matahari, kita ada bapaknya. Bapak jemaah sekalian, inilah matahari yang besarnya 1.300.000 kali lipat bumi. Bapak Ibu subhanallah, kalau kita hadapkan bumi ini dengan matahari bagaikan setitik. Bapak Ibu jemaah sekalian, matahari yang demikian besarnya kalau kita bandingkan dengan miliaran bintangnya, bintang-bintang yang lainnya bagaikan setitik. Bapak Ibu subhanallah, tata surya yang kita lihat di depan ini Bapak Ibu, mereka semua berada di dalam satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti saja Bapak Ibu terdapat lebih dari 400 miliar bintang. Lebih dari 400 miliar bintang. Matahari Bapak Ibu bukan yang paling besar, masih ada yang lebih besar dari matahari. Bapak Ibu jemaah sekalian subhanallah, manusia ini Bapak Ibu baru bisa menempuh jarak 156 miliar tahun kecepatan cahaya. Inilah jarak yang baru bisa ditempuh oleh manusia. 156 miliar tahun kecepatan cahaya. Bapak Ibu, satu kecepatan cahaya saja sama dengan 300.000 kilometer. Tak bisa dibayangkan Bu, kalau kita kalikan. Inilah hasilnya Bapak Ibu. Ini jarak yang luar biasa Bapak Ibu. Ini baru apa yang bisa dilihat oleh manusia. Iya, langit yang pertama. Ini masih langit yang pertama Bapak Ibu, yang baru bisa dilihat oleh manusia. Bagaimana yang belum bisa dilihat Bapak Ibu jemaah sekalian? Subhanallah. Bagaimana dengan langit yang kedua? Bagaimana langit yang ketiga dan seterusnya? Ini menunjukkan luas dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian, manusia ini subhanallah tidak ada apa-apa yang Para pemirsa, Allah Maha Pencipta, Maha memberi bentuk yang indah, di mana keindahan ciptaan Allah selama ini didemonstrasikan. Tidak ada pihak lain yang berani bertanding atau melawan keindahan yang Allah ciptakan itu. Maka siapapun yang merasa sebagai hamba yang tidak berdaya, mestinya segera berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah tidak hanya menciptakan keindahan, tapi juga sekaligus menjamin rizki mereka. Maka disebut Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Lihat, burung hidupnya di udara, pakanannya ada di air. Subhanallah walhamdulillah. Burung hidupnya tidak di air, tapi rizkinya ada di air. Ternyata Allah melengkapi alat dan keterampilan bagi si burung ini untuk mengambil rizki yang telah Allah sediakan. Mereka meluncur dari udara dalam ketinggian tertentu, kemudian masuk ke dalam laut untuk meraih rizkinya. Tanpa putus asa, mereka terus mencari rizki. Maka jika ada manusia yang diberi akal, diberi panca indera, diberi Al-Quran, diberi suri tauladan sempurna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kok gampang putus asa, maka orang itu perlu dibina iman dan kejiwaannya. Semoga dengan tayangan ini Bapak Ibu semua dan keluarga bertambah yakin bahwa kita semua oleh Allah selalu dipelihara. Maka jangan cari sesembahan selain Allah, jangan memuji siapapun selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, inilah kekuasaan Allah yang menciptakan gelombang. Ketika Allah sang pemilik gelombang dan lautan menghendaki kapal ini tenggelam, itu tidak membutuhkan hitungan 1 sampai 10,
cukup dengan kun fayakun. Tapi ketika Allah menghendaki yang lain, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Al-Qahir, artinya Allah yang bisa memaksa. Pihak manapun tidak bisa menolak paksaan Allah. Sehingga batu keras pun dia akan meleleh. Karena kekuasaan Allah menghancurkan kekerasan batu, termasuk kekerasan hati. Maka janganlah hati kita mengeras. Sekeras apapun hati kita akan kalah juga melawan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Inilah Allah mendemonstrasikan sebagian kecil kekuasaannya di hadapan penglihatan manusia, di hadapan akal manusia yang sangat terbatas, di mana manusia seringkali mendewa-dewakan penemuan akal, kemudian memuseumkan kitab suci Al-Quran dan mengatakan sunnah Nabi sebagai ajaran kuno yang tidak sesuai dengan perkembangan hawa nafsu dan perkembangan zaman. Para pemirsa, silakan ikuti tayangan berikut ini. Bagaimana derajat panas yang Allah ciptakan di bumi bisa seketika menjadikan air mendidih dan menjadi uap. Maka bayangkan kulit kita, tulang belulang kita, tengkorak kita, tidak ada satupun yang mampu melawan kekuatan yang telah Allah demonstrasikan ini. Apalagi kekuatan kelak yang ada di akhirat. Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Betapa gelombang ini sangat kuat. Kapal yang memiliki bobot mungkin ratusan ton, tapi oleh Allah mudah saja. Kalau Allah menghendaki, cukup dengan sekejap kapal yang dikatakan sangat besar dan Allah akan malu menenggelamkannya, yaitu kapal yang sangat kita kenal Titanic. Oleh Allah pun kemudian dihancurkan dan ditenggelamkan. Karena yang menciptakan Titanic sombong, menyatakan kapal ini tidak akan tenggelam. Tapi jika Allah menghendaki kapal ini selamat, maka selamatlah kapal ini. Sehingga keselamatan atau sebaliknya ketidakselamatan yang menentukan bukanlah kita, bukanlah kapal yang besar, bukanlah gelombang yang kemudian reda. Yang menentukan hanya satu, dialah Allah Al-Qawiyyu, la haula wala quwata illa billah. Seperti itu, ternyata ditemukan ada benda lain yang lebih besar daripada matahari. Nah, inilah benda-benda itu. Pohon ini tingginya mencapai 115 meter. Dia hidup antara 1200 sampai 1800 tahun. Nah, mungkin ada di atas yang lainnya, Pak. Atau menurut
oleh Allah di tempat yang Allah berkahi ini dikehendaki hamba-hambanya yang tampak di gambar layar kaca para pemirsa. Semoga mereka yang telah sholat 2 rakaat di mikot ini oleh Allah sisa umurnya, sisa usianya diberkahinya, sehingga bertambah soleh, bertambah berkah usianya, tenaganya, hartanya, ilmunya, anak keturunannya, juga segala yang telah Allah titipkan kepadanya, sehingga pada saatnya Allah meminta pertanggungjawaban mereka oleh Allah, mereka diridhoinya, sehingga mereka dinilai patut menerima balasan atas kunjungan mereka di tanah suci Allah ini dengan balasan yang tiada lain adalah surga. Amin, Allahumma amin. Tampak mereka seusai sholat 2 rakaat di mikot atau Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masjid ini sungguh rapi dan bersih sehingga nyaman digunakan untuk sholat para muktamirin maupun para hujjah. Kali ini mereka masih berada di dalam masjid, tapi yang ruangannya adalah open space, terbuka. Saking terbukanya bahkan bisa ditanami pepohonan untuk menyejukkan ruangan. Termasuk terdapat pohon pisang yang cukup kerdil karena bukan di habitat yang sebenarnya. Semoga Allah menerima pasowanan agung kita. Alhamdulillah 18 muktamirin di bawah keteduhan pohon kurma yang mengitari mereka sedang berpose untuk diambil gambar sebagai bahan cerita ketika mereka tiba di rumah. Cukup dengan nyetel DVD ini sambil menikmati kopi hangat dan kurma oleh-oleh mereka, anak cucu keluarga handetolan bisa diberi oleh-oleh cerita dan tentunya keterangan yang mungkin bisa ditambahkan. Lihat suasana umum para pemirsa, halaman Masjid Dzul Hulaifah semakin petang semakin padat karena mereka menghendaki untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui batas ini, mikot Bir Ali. Semoga semuanya oleh Allah diterima umroh mereka, umroh makbulah. Amin, Allahumma amin. Dan inilah salah satu pohon kurma yang kali ini belum berbuah. Ingin melihat buahnya pating grandul, silakan hadir di sini bulan Mei. Alhamdulillah, ibu-ibu muktamirat pun telah bergabung kembali setelah mereka oleh Allah diperintahkan rukuk dan sujud 2 rakaat di tempat yang Allah berkahi ini. Semoga keberkahan Allah terlimpahkan kepada mereka, baik pada usia mereka yang sisa tidak seberapa lama, maupun keturunan mereka yang kelak akan mendoakan mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin, Allahumma amin. Sayup-sayup terdengar suara azan asar. Jamaah kembali menuju bis untuk duduk dengan tenang karena sesaat lagi mereka akan melafalkan niat bahwa kehadiran mereka di Makkah Al-Mukarramah adalah hanya untuk menemui Allah
atau tidak ingin berjumpa siapapun kecuali hanya jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mereka butuhkan adalah tiket menuju surga. Amin, Allahumma amin. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yo jalan yuk. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu subhanallah. Alhamdulillah, para jamaah seusai tawaf mereka menunaikan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah para jamaah telah usai menunaikan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa, inilah cara minum zam-zam yang benar. Duduk dengan tangan kanan menghadap kiblat dan berdoa. Karena doa ketika minum air zam-zam lebih mustajabah. Ma'u zam-zam 5 syuribalah. Nah, seperti yang dipraktekkan para muktamirin dan muktamirat ini. Alhamdulillah mereka terbimbing dengan baik. Semoga Allah meridhoi dan menerima ibadah mereka. Silakan. Alhamdulillah para jamaah telah siap menuju Bukit Sofa untuk menyempurnakan rangkaian ibadah umroh mereka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inna sofa wal marwata min syairillah abda'u bima bada Allahu bih. Para pemirsa, kali ini para muktamirin dan muktamirat berada di lokasi mustajabah, yaitu Bukit Sofa. Seluruh nabi melakukan kegiatan berdoa di sini, dan doa mereka oleh Allah dikabulkan dengan cara menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdiri, lalu mengawali doa mereka dengan tahlil berikut ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah jamaah tetap sehat dan sedang melakukan sa'i antara Sofa ke Marwah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Silakan berdoa bebas masing-masing. Jangan lupa sapu jagat. Tiga, dua, selesai. Cukup, nah. Kita sambung yang kedua. Di sini harus 3 kali supaya mustajabah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
di lintasan hijau inilah yang kurang lebih jaraknya 60 meter. Kaum laki-laki disunahkan berlari-lari kecil, baik dari arah Safa ke Marwah ataupun sebaliknya. Para pemirsa, inilah cara tahallul seorang perempuan. Sepanjang ruas jari teratas yang bersangkutan diambil sisi kanan terlebih dahulu, kemudian sisi kiri, lalu yang ketiga bisa di tengah, di 3 lokasi yang berbeda. Demikian cara tahallul untuk seorang ibu. Lalu seorang bapak tahallulnya adalah gundul plontos. Oleh Allah akan diberi pahala berupa didoakan oleh Rasulullah menerima rahmat sebanyak 3 kali. Kalau tidak plontos, hanya memendekkan secara merata, didoakan oleh Rasulullah menerima rahmat Allah hanya sekali. Tentu kita memilih yang 3 kali. Semoga Allah menerima ibadah umroh kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan inilah suasana di sekitar Marwah pada pagi hari ini, kurang lebih pukul 3:40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya ini terjadi dengan alhamdulillah sampun selesai doyo nggih. Ini karena rahmat dan karunia Allah. Mari kita berdoa semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita oleh Allah dijadikan fitri, kembali bersih dari dosa-dosa sebagaimana dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya terima kasih atas kepercayaan panjenengan semua dan keluarga ikut gabung dalam pelaksanaan umroh ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sadar kesempurnaan milik Allah. Jika ada salah saya, Bapak Ibu kersa memaafkan nggih. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsira. Semoga oleh Allah silaturahim kita tetap terjaga dunia dan akhirat. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kita dapat anugerah, sesama ibu saling memberi ucapan selamat, suami istri juga. Kemudian saya hanya memberikan selamat secara rangkulan kepada bapak-bapak saja. Adapun kepada ibu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan selamat lebih marem dengan bapak-bapak masing-masing nggih. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Foi ke kampung. Alhamdulillah, meskipun tidak semua, karena ziarah haram di musim dingin ini atau sejuk lah, kita alihkan malam hari.
karena malam di musim sejuk semacam ini lebih panjang daripada siang hari. Wajah-wajah lelah telah terhapus oleh wajah syukur karena tadi pagi baru selesai menunaikan umroh. Mereka berada di lokasi masjid baru yang didirikan oleh Raja Abdullah. Masjid ini didirikan untuk menambah kapasitas masjid lama yang sudah tampak di gambar, digabungkan antara yang baru dan lama. Masjid lama ini oleh Raja dikehendaki memiliki fungsi utama untuk tawaf dan sa'i, meskipun masih bisa digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Karena kapasitas yang semakin kecil ketika dibandingkan musim haji, jumlahnya yang sangat besar, maka masjid ini diperlukan untuk segera dibangun agar seluruh jamaah bisa sholat di dalam masjid, tidak sholat di jalan-jalan raya. Suasana malam ini tetap ramai karena kita lihat banyak anak-anak pun masih berceloteh bermain bersama keluarga. Tampak pula Hotel Hilton yang tidak lama lagi akan dirobohkan karena dinilai memblokade jalan masuk maupun jalan keluar. Di sebelahnya adalah Hotel Darut Tauhid, juga tidak lama lagi akan disingkirkan untuk memperluas akses keluar masuk jamaah ke masjid maupun kembali ke hotel mereka masing-masing. Alhamdulillah, meskipun tidak semua, mereka mengikuti program ziarah haram pada malam hari ini. Para pemirsa, inilah salah satu koridor di Masjid Baru yang dibuat di masa Raja Abdullah. Sampai sekarang pun pembangunannya masih dilanjutkan oleh raja berikutnya, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz. Keindahan arsitektur yang ada di masjid ini disaksikan oleh Bapak Ibu yang mewakili lainnya karena rata-rata usia sepuh, menghemat tenaga karena besok kita akan ziarah menggunakan bis termasuk ke Pasar Ja'fariyah untuk membeli oleh-oleh. Ditambah pula insya Allah ke Museum Ka'bah yang tidak setiap paket umroh memberikan kesempatan kepada mereka untuk hadir di Museum Ka'bah. Maka mohon maaf kalau yang hadir baru 50% dari jumlah seluruhnya 48 orang. Subhanallah, masjid ini dibangun untuk menampung luapan jamaah, terutama musim haji yang sholat mereka harus di jalan-jalan raya. Para pemirsa, inilah koridor yang menghubungkan Masjid Baru ke tempat sa'i, yaitu Sofa Marwa yang ada di belakang background para jemaah yang saya ambil gambar mereka di sini. Koridor ini kurang lebih menurut perkiraan saya memiliki panjang 300 meter dari ujung selatan menuju ke utara. Dan bisa dilihat lampunya pun indah, lampu gantung, apalagi atapnya atau plafonnya sangat detail dan dikerjakan dengan sangat bagus, tentunya oleh tukang-tukang yang sudah terseleksi oleh panitia pembangunan Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa, dan inilah salah satu sudut keindahan yang ada di koridor Masjid Baru. Termasuk bangku yang terbuat dari marmer ini pun tidak luput dinikmati oleh para jamaah. Rupanya duduk di sini nyaman ya karena terlalu lelah sejak kemarin siang, tadi malam tidak tidur,
Dan insya Allah malam hari ini kita segera untuk istirahat karena sekarang sudah mendekati pukul 23 malam, mengingat besok masih ada kegiatan yang juga penting. Nah, inilah salah satu koridor di Masjid Baru yang dihubungkan dengan Masjid Lama, sebagaimana tampak pada gambar layar kaca para pemirsa.